Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini, malam ini, kita berkumpul bersama di rumah Tuhan untuk memperingati Sabtu Sunyi. Mari kita renungkan kembali, lebih dari 2000 tahun yang lalu, saat Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib, kepedihan menyelimuti hati murid-murid Yesus dan seluruh pengikutnya. Rasa sakit yang amat mendalam membelenggu mereka di dalam kesunyian. Ketika kita ditinggalkan oleh orang yang sangat kita kasihi dan yang sangat kita andalkan, pasti rasanya seperti dunia hampir runtuh. Bayangkan kondisi para murid saat menghadapi situasi tersebut. Bukan hanya kesedihan karena kematian sang guru agung, tetapi rasa kecewa, rasa bingung, rasa takut, dan rasa tidak berdaya menyelimuti mereka semua. Namun semuanya itu harus terjadi, karena di dalam Matius 20 ayat 28 berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bahkan jauh sebelum Yesus lahir ke dalam dunia, Nabi Yesaya pernah berkata bahwa sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung oleh Yesus, dan kesengsaraan kitalah yang dipikul olehnya. Yesus tertikam oleh karena pemberontakan umat manusia. Dia diremukkan karena kejahatan umat manusia. Tetapi semua itu mendatangkan keselamatan bagi kita semua, karena oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh karena itu, mari kita gantikan setiap kepedihan, kesedihan, dan kesusahan itu dengan nyanyian syukur dan pengagungan bagi Kristus. Karena kasih-Nya tak terukur dalam kehidupan kita, jauh melebihi apa yang kita dapat pikirkan. Kau curahkan darah-Mu
Bapa, sungguh layak dan teramat layak Engkau dipuji dan ditinggikan. Karena tak terukur kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah melalui lidah kami Tuhan, kami senantiasa memuji Engkau. Melalui mulut kami yang keluar hanya firman-Mu saja yang boleh dibagikan. Sehingga kehidupan kami benar-benar menjadi terang bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu, tema ibadah kita pada saat sore hari ini adalah habis gelap terbitlah terang. Bagaimana di balik kedukaan yang luar biasa ada sukacita dan kemenangan yang besar. Seperti yang sudah kita lalui kemarin ibadah Jumat Agung di Boyolali. Setiap jemaat yang ada memberikan pengorbanan baik dari waktu, tenaga, dan materi untuk boleh bersama-sama mengirimkan obor semangat itu ke jemaat yang ada di Boyolali. Dan itu pun disambut dengan sukacita dan pastinya akan memberikan kesan yang mendalam bagi jemaat yang di sana. Oleh karena itu saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita terus salurkan obor itu ke seluruh gereja-gereja yang ada. Sehingga nama Tuhan makin dibesarkan dan dimuliakan di atas bumi ini. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, biar terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib.
jiwa kita ditebus olehnya. Siap untuk memuliakan Tuhan terus? Amin. Siap untuk membesarkan Tuhan terus? Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah apa yang kita nyatakan itu boleh kita lakukan dalam hari lepas hari. Bapak Ibu, sebentar nanti kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan ini adalah menjadi pegangan dalam kehidupan kita dalam mengikuti Yesus. Karena mengikuti Yesus adalah keputusan pribadi setiap kita masing-masing. Mungkin memang beberapa dari kita ada yang menjadi Kristen karena keturunan, karena orang tua. Tetapi pertumbuhan iman itu adalah pribadi lepas pribadi. Bagaimana kita mengalami Yesus, itulah kita mengikuti Yesus. Seperti Maria Magdalena, betapa luar biasa pengalaman yang Maria Magdalena. Ia menjadi saksi dalam penyaliban Yesus, dalam penguburan Yesus, bahkan kebangkitan. Pengalaman pribadi yang luar biasa. Itu semua dialami dan dilaluinya karena Maria Magdalena senantiasa mencari Yesus, mengikut Yesus sehingga boleh menjadi saksi yang luar biasa. Kita angkat pujian, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri, walau sendiri. Di belakang, dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, mengikut Yesus. Undang kita semua untuk bangkit berdiri. Biarlah singer terus menyanyikan pujian ini. Bapak Ibu, mari kita terus renungkan bahwa mengikut Yesus adalah betul-betul keputusan kita semua. Bahwa mengikut Yesus bukan karena kita ikut-ikutan, tetapi kita tahu bahwa karya salib yang luar biasa itu menyelamatkan kita. Yesus yang luar biasa itu menebus dosa kita, sehingga kita boleh berkata bahwa dunia di belakang kita, salib di depan kita. Mari nyatakan di hadapan Tuhan bahwa kita akan terus mengikut Yesus, bahwa kita akan terus berjalan bersama-sama dengan Yesus, walaupun pada akhirnya nanti kita akan sendiri. Banyak orang yang meninggalkan Yesus karena lebih memilih dunia ini. Tetapi kita orang-orang yang percaya kepadanya tetap katakan bahwa mengikut Yesus, mengikut Yesus. Kita tidak akan pernah mengingkari.
menebus kita untuk Yesus. Kita tidak akan pernah mengangkat angka pujian bersama. Dunia di belakang, dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar mengikut Yesus, mengikut kepada hamba kami persilahkan. Keputusan mengikut Yesus, keputusan mengikut Yesus, keputusan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yesus dikuburkan. Sementara itu hari mulai malam. Dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Mari kita berdoa. Baru saja Tuhan kami menyatakan komitmen kami, keputusan hati kami. Kami mau tetap mengikuti Yesus, walau terkadang begitu banyak tantangan rintangan. Kami mau tetap mengikuti Yesus, walau terkadang dunia ini bisa menghimpit iman percaya kami. Karena gemerlapnya dunia ini. Dan itu sudah nyata Tuhan. Jemaat-Mu yang ada di tempat ini saat ini Tuhan sudah membuktikan itu. Karena kami sedang menjadi saksi Kristus dalam peristiwa karya penyelamatan itu. Gereja-gereja Tuhan di mana-mana saat ini sedang melakukan ibadah Jumat Agung, Sabtu Sunyi sampai Paskah tiba besok pagi. Oh Tuhan, ini menjadi salah satu peristiwa yang tidak bisa diabaikan. Karena kasih Allah yang begitu besar sudah dinyatakan kepada kami. Maka pada saat ini Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami baca, kami dengarkan, akan kami renungkan bersama. Biarlah roh Tuhan memberikan kami roh hikmat dan pengertian. Supaya di saat pemberitaan firman itu tidak dicuri oleh si iblis, tetapi boleh terpelihara. Karena Roh Kudus memampukan kami menghormatinya dengan sungguh-sungguh. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, pada waktu perjamuan kudus kemarin di Boyolali, saya imani benar itu. Apa yang dilakukan Yesus di sebelah kiri, apa yang dilakukan Yesus di sebelah kanan. Yaitu dia menyembuhkan. Itu ada dua kan, karena itu jembatan salib itu kan, dia sudah selesai.
Saya berkata karena sebenarnya saya tuh berniat ingin tidak datang hari Jumat Agung itu. Karena badanku sudah nggak karu-karuan, mulai lagi itu loh. Tapi kalau saya nanti tidak berangkat, jemaat menjadi tidak bahagia. Tapi kalau saya berangkat, Sabtu saya khotbah, Minggu saya khotbah, gimana ini Tuhan sebenarnya. Dan kebetulan karena Ibu Yayu itu ikut, jadi saya harus di depan mendampingi dia. Dia ngobrol-ngobrol tuh, saya itu antara ya dan gini, kunang. Kadang saya genap menjawab, mungkin kadang enggak gitu ya. Dan tuh cukup panjang perjalanan. Saya hanya bilang, Tuhan tolong saya. Mengangkat mata saya, membuka mata saya sangat susah karena saya minum obat. Supaya batukku tidak begitu luar biasa. Begitu sampai Tuhan tadi malam, saya langsung bersih-bersih. Wah, mulai lagi. Sudah enggak, waduh jangan sampai terjadi lagi Tuhan yang kemarin saya bilang itu. Saya langsung bilang, Mas tolong saya diblonyo dengan minyak kayu putih. Saya ambil kaos kaki, ambil jaket, ambil selimut. Gue kerukupan gitu loh. Dalam nama Yesus Tuhan tolong saya sudah disembuhkan Tuhan. Saya pegang itu. Darah Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus, saya pasti sembuh. Walaupun suaraku memang serak ini, tapi udah keluar ini. Udah keluar, saya bilang saya nggak mau. Tadi Pak Danar minta maaf Bapak Ibu. Ini karena tadi Ivana itu maklumlah anak mengganggu bapaknya, dikasih dia di dalam menghibur hati Pak Danar yang sedang mengalami insiden. Puji Tuhan tidak sampai parah ya, itu mengganggu kakinya. Tadinya belum bengkak waktu kami lihat, tapi sekarang jadi bengkak karena katanya itu salahnya Ivana ngiming-ngimingi mawar. Ternyata itu hanya sekedar diposting. Jadi nanti kita akan lakukan mawar itu untuk Pak Dar bercepat sembuh. Ya. Tenanglah Pak, 1 mawar ya Pak, bukan banyak-banyak. Nanti kita akan ada selkiller, mawar pasti sampai Pak. Iya, karena ternyata ya ini kita sersan ya gitu ya. Ini anak sama bapak cocok. Saya bilang memang Ivana ini cilik-cilik iso dadine jadi perantara pencairan gitu ya. Lah waktu itu saya ajari dia, ternyata dia bilang yang ngajari saya Bu Pendeta. Wah cilaka ini, saya ngajari ternyata disebut Ibu Pendeta. Ya enggak apa-apa, saya bilang itu supaya cair. Ketika Pak Danar dijahit supaya enggak meringis karena sakit kan. Nah jadi kita bersyukur saudara terkasih, di dalam gereja kita itu memang sungguh nyata kasih Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan saya sungguh tidak terpikirkan peristiwa hari ini. Saya banyak istirahat, tapi ternyata kekuatan Tuhan itu lebih daripada segala sakit penyakit kita ya. Habis gelap terbitlah terang. Yunus 3 hari di dalam kegelapan karena berada di dalam perut ikan. Yesus 3 hari dari mulai peristiwa penangkapan sampai kepada kematian, dikubur dan bangkit saudara terkasih. Lazarus 4 hari mati dan sudah berbau, bangkit dari dalam kubur. Saudara terkasih, ini memberikan kepada kita sebenarnya bahwa kegelapan tidak akan mampu mengalahkan terang ilahi itu. Karena itu habis gelap terbitlah terang. Tidak akan terjadi kegelapan selamanya selama kita hidup di dalam terang Allah itu. Mohon maaf Pak Paijan, peristiwa adiknya Pak Paijan mati suri. Kami masyarakat di sini layak karena katanya sudah meninggal. Lalu kami pergi sampai ke sana Bapak Ibu. Ternyata hidup kembali. Ini kan mati suri karena terjadi mungkin di masyarakat yang umum tanpa harus melalui prosedur kedokteran atau medis. Itu sebabnya saudara terkasih, begitu orang mungkin napasnya lepas saudara terkasih, tidak otomatis semua sudah lepas dari sini. Maka ilmu kedokteran saudara terkasih memastikan dia dulu sampai 2 jam. Sampai benar-benar dinyatakan sudah meninggal. Itu
Itu sebabnya mati suri itu karena belum melalui prosedur, ya, tunggu waktu dulu. Jadi masih ada mungkin sisa-sisa hidup lagi gitu ya. Saudara terkasih, Yesus tidak mati suri. Yesus benar-benar dipastikan memang sudah mati lalu dikuburkan. Markus 15 ayat 42 sampai 47 mengajarkan dua kebenaran habis gelap terbitlah terang. Kebenaran yang pertama, Kristus Yesus telah mengalahkan kegelapan itu. Kristus Yesus telah mengalahkan kegelapan itu. Lihat di ayat 42. Sementara itu hari mulai malam, ya kan? Jadi hari sudah mulai malam, saudara terkasih. Ini belum, karena ini masih jam 5 lewat ya. Saya sengaja buat 4:30 supaya nanti jam 6 maghrib mereka pas buko. Jadi saya percepat, saudara terkasih. Hari sudah mulai malam. Semua orang yang menyaksikan peristiwa penyaliban itu mengalami ketakutan yang tak terkata-katakan. Karena mereka menyaksikan bagaimana terjadi, saudara terkasih, kegelapan pada waktu jam 12 siang sampai jam 3. Bagaimana mereka menyaksikan tabir di dalam bait Allah terbelah dua dari atas ke bawah. Bagaimana mereka menyaksikan terjadi gempa yang dahsyat sampai kuburan-kuburan pun bangkit, orang-orang mati kubur bangkit. Ini membuat mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan lebih-lebih lagi para murid-muridnya ketakutan karena juga faktor sosiologis, faktor psikologis. Mereka melarikan diri, menyembunyikan diri dari kerumunan orang banyak yang mendesak bahwa Yesus disalibkan. Yesus sendirian, mengikuti Yesus walau sendiri. Terkadang tidak enak, saudara terkasih, mengikuti Yesus itu. Tetapi kalau sudah menjadi keputusan kita, tidak masalah. Yesus setia sampai mati kepada Bapaknya. Habis gelap, terbitlah terang. Inilah salah satu yang tidak bisa dilupakan setiap bulan April, hari Kartini. Bahwa ini menjadi sebuah pejuang wanita. Kemerdekaan kaum wanita itu diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini. Saksi kebangkitan yang pertama adalah perempuan. Kita luar biasa. Di dalam Kristus tidak ada perbudakan, tidak ada gender, ya, perbedaan jenis kelamin. Karena di dalam Kristus kita sama-sama dikasihi. Oleh karena saudara terkasih, salah satu dari anggota majelis besar yang disebut Yusuf dari Arimatea, yang menanti-nantikan kerajaan Allah itu, bahwa dia tahu bahwa Yesus ini adalah yang benar, dan dia memberanikan diri datang kepada Pilatus untuk meminta mayat Yesus untuk dikapani dan dikuburkan. Dan sebelum dia meminta kepada Pilatus bahwa Arimatea, Yusuf dari Arimatea sudah membeli kain lenan, sudah mempersiapkan kuburan yang baru bagi Yesus. Jadi sangat wajar kalau orang yang menanti-nantikan kerajaan Allah seperti yang ada di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bahwa orang yang menanti-nantikan kerajaan Allah pasti mengupayakan shalom itu harus turun di bumi. Dan Yusuf dari Arimatea ini yang menanti-nantikan kerajaan Allah itu, ia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang benar. Ia menghormati mayat Yesus. Saudara terkasih, kita melihat itu dukun pengganda uang akhirnya jadi mayat berderet-deret. Saya kurang tahu apakah sudah lebih dari 12 jenazah ditemukan. Dan akhirnya terpaksa dikubur bareng-bareng karena sudah nggak bisa lagi mendeteksinya, saudara terkasih.
rasanya kok tidak begitu berharga ya. Diminum, kuburkan. Minum, dikuburkan. Bagaikan kayak seperti menguburkan binatang. Harga manusia yang begitu mulia itu lihat. Kalau sudah setan tidak ada harganya. Tetapi mayat Yesus, karena Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Sekalipun dalam posisi mayat, mayatnya tetaplah kudus. Dihormati, dihargai, diambil dari atas kayu salib, dikapani dengan kain lenan yang baru, lalu dikuburkan, dibaringkan, tidak membusuk di atas salib. Dan yang mengambil jenazah itu pun adalah Yusuf dari Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Enggak main-main saudara terkasih. Ini memberikan sekalipun habis gelap terbitlah terang. Yesus tetaplah Yesus yang hidup. Yesus tetaplah Yesus terang dunia itu. Saudara terkasih, saya juga rindu Bapak Ibu saudara terkasih lihat bagaimana kita jemaat di Mortoyudan. Saya kemarin agak sedikit berpikir, kayaknya Pak Suatno dan Ibu Nunung ini kayak menyambut raja besar, jalannya diperbesar. Dicongkel-congkeli itu kayak tak batu-batu gunung-gunung itu diangkati batu-batunya. Saya tanya Pak Narimo ya, iki kok iso dadi dalan api? Ah ndak bisa Bu, itu nanti lama-lama meleleh. Loh, neng ini kan keras. Iya. Nah ini itulah Boyolali, tanahnya sedemikian keras. Jadi waktu mereka saya lihat turun toh dari bawah, wah ini benar-benar menyambut raja, ya toh. Jalan diperlebar. Nah, ini hari pondok daun kan gitu. Wes dipersiapkan jalan karena Yesus akan datang ke Yerusalem. Cuma mereka nggak bikin daun-daunan tadi. Coba dibikin daun-daun jati. Jadi sepatu-sepatu kita ini tidak kotor. Jadi daun-daun. Kurang gawean. Masa tongsengnya saya sudah berjam-jam. Ya toh? Ini saya melihat itu. Wah, benar Pak. Hah? Saya berapa kali datang sini belum ada ceritanya itu batu-batu itu dibikin-bikin biar lebar gitu loh. Lah kok kemarin kok dibikin? Ini mesti baru. Itu tidak terjadi beberapa bulan yang lalu. Mesti ya baru kok tuh congkel tuh. Nah, itu kan berat. Ambil dari sana, ditoto. Wah. Saudara terkasih, jemaat Mortoyudan harus merasa tersanjung. Siapa kita, ya toh? Sampai dipersiapkan jalan sedemikian rupa. Sampai dipersiapkan jalan sedemikian rupa. Kedua, selain jemaat Boyolali dan Mortoyudan merasa sukacita, saya percaya malaikat Tuhan di surga pun bersukacita. Karena ketika polisi datang mendampingi kita, mengawal kita, koyok iki koyok disulap iki gereja iki. Biyen ki jumlahnya ora sakmene, kok iki dadi akeh. Nah ini kan kelihatan sekali. Benar ndak Pak Pendeta? Iya toh, koyok ora sakmene kok ujug-ujug kok langsung akeh iki. Terus ketok retok seono-ono barang sing retok piye gitu loh. Glowing gitu lah. Ya toh? Nah Pak polisi ini coba ada 4 atau 5 Pak? Ada 4. Coba seorang terkasih, kita merasa lebih nyaman secara sosiologi kan? Karena kita dikawal oleh bapak kita. Benar, itu satu penghargaan dan itu pengakuan seorang terkasih. Ini artinya seorang terkasih bahwa kita memang yang menanti-nantikan kerajaan Allah, semestinya mengupayakan bagaimana kerajaan Allah itu hadir dalam hidup kita, dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, di dalam pelayanan kita. Sama seperti Yusuf dari Arimatea.
bahwa dia salah satu dari majelis besar yang terkemuka yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia tahu bahwa mayat Yesus itu bukan sembarang mayat. Sehingga dia mempersiapkan kain lenan. Dia mempersiapkan kuburan khusus untuk Yesus di Bukit Batu. Saya ingat peristiwa bapaknya Ibu Siti meninggal. Ya kaya ngono kuwi. Watu-watu, dadi cetek banget. Akhirnya nggak bisa dikubur di kuburan umum, jadi di keluarga depan rumahnya. Dicongkel, angel banget kan. Akhirnya seperti karena udah malam terus ditutup gini. Cetek banget karena untuk mengangkat batu itu ada di tanah yang seperti batu itu, iso gitu loh. Nyuwun sewu kayak mau kubur kewan aja karena saking banyak batu cadasnya itu. Jadi ya sepenting sudah agak ada lubang terus tutup gitu. Muka-muka ambune ora tekan rono rene karena cetek. Angel soalnya. Saya ikut waktu itu. Jadi saya melihat itu. Karena nggak boleh di kuburan umum. Harus kuburan keluarga. Ya udah di tanahnya sendiri dikubur. Ada jagung-jagung di sini, di sela-sela jagung itu dikuburkan. Sedemikian beratnya perintisan gereja Boyolali dilakukan awal mula. Maka ketika kita membiarkan begitu saja sudah dimulai kerajaan Allah di sana dan kita masa bodoh, ini kita bisa jadi orang yang terkutuk. Tapi ketika kita boleh menghargai kerajaan Allah yang sudah dimulai di sana dan kita terus bangun lagi, Tuhan dimuliakan, berkatnya akan tercurah. Ada amin Bapak Ibu? Itu yang kita alami di Mertoyudan. Kita dulu beribadah di tempat kontrak yang sama, tanah, masih tanah dan dinding bambu. Kontrak lagi ya mirip, bau kecoa, bau tokek, wes rakaro-karuan, saudara terkasih. Sama saja pindah-pindah terus. Tetapi kita boleh melihat semakin terang dan semakin nyata kerajaan Allah itu boleh nyata di gereja kita. Dan karena kita sudah diberkati oleh Allah, kita sudah diangkat dari kegelapan, kita sudah diangkat dari kemiskinan kita. Ingat, berbagi kasih. Itulah sebabnya ketika kemarin dalam perenungan saya, terima kasih Bu Rina sama Ibu Elizabeth, karena itu datang bukan dari saya. Itu murni dari majelis, bukan ide saya. Jadi memang tidak seharusnya selalu dari top down, tapi bottom up, harus dari bawah ke atas juga. Ide-ide itu jangan harus selalu dari pemimpin, dari bawah. Dan saya selama itu Alkitabiah saya dukung. Ya walaupun nanti ujung-ujungnya nanti keuangan toh, enggak masalah. Dia yang punya kok. Saya coba berpikir-pikir kemarin. Jemaat di sini kayak Pak Yatin, mamah di sampingnya Pak. Pak Paijan karena di sampingnya istri walaupun sakit-sakit jur sakit lebih seger. Ya kan muter-muter ngene ke senggol-senggol mobilnya lagi dibikin ayun-ayun. Anak saya karo Pak Aryo ra iso ngorong Bu Yayu, tapi kan di belakang saya. Apa meneh eksekutif. Alah Ibu Rina sekeluarga senang. Ibu Elizabeth pengawalnya mencah cilik-cilik angin apa-apa. Tadi wong loro ki ngene wasa dalam hatiku. Pancen nakal tenan kok ya Pak Danar ki yo. Milih ning kono ku yo. Kutune bertelu yo ning kono yo. Aku karo Pak Hari dadi kabeh di sini nih anak-anak buah aja. Senang banget ya. Aku kan rotokne ketua alim tuh yo. Yang di belakangku banyak umat gitu. Ini guyon. Artinya kita itu benar-benar merasakan fresh. Tidak hanya di sini terus beribadah. Saya merasa pasti jemaat di sini ketika melihat perjalanan Pak Suwakno dengan Ibu Nugreni ke Boyolali, mulakno kita belum soalnya mah kekep-kekepan terus. Iya kekep-kekepan. Pak Wano pintar meneh, soyo seret lah busukane Bu Nunu kalau nggak dipegang kontal ke belakang toh. Pinter dia, soyo adem, soyo seret. Wah dipegang meneh kekep. Wah ya Allah, lemu lahir dan batin kok. Ya toh, bener kuing.
Kita melihat, karena kalau nggak begitu nggak akan ada semangat mereka pelayan ke sana. Jauhnya kayak gitu. Coba bayangkan jauhnya, stres duluan. Tapi dia bilang ora apa-apa. Berlika-liku, saya kenceng, saya dikekep ya dik. Mas, kan kau tahu. Iya, saya kencang kok nak lika-liku, enggak kepleset, sengkencang. Aja ngantuk ya dik. Mas. Nah, tahu. Wah iya semangat ya bang. Udan pun ku tempuh. Kita pacaran kok. Neng omah isi nona anak is gede-gede. Anak kelas pelayanan ora wero. Bener pot. Hayo rapopo nantang. Nah ini. Artinya kita benar-benar merasakan kerajaan Allah, bukan masalah makan dan minum. Tapi masalah sukacita damai sejahtera. Itu kerajaan Allah itu. Jika di hati kita selalu menanti-nantikan kerajaan Allah, kita pasti mengupayakan bagaimana kerajaan Allah itu selalu nyata dalam hidup keluarga kita, hidup lingkungan kita, hidup gereja dan pelayanan kita. Ada amin Bapak Ibu? Biarlah kita menjadi Yusuf yang dari Arimatea. Kita harus berjuang terus, kita harus merencanakan dan mengupayakan kerajaan Allah itu harus hadir. Kedua, habis gelap terbitlah terang. Mengikuti Yesus harus menjadi keputusan pribadi, bukan karena ikut-ikutan. Ini yang berat. Kalau kita mengikuti Yesus karena faktor perkawinan, dulu aku dari seberang. Lalu aku ketemu calon suami atau calon istri yang beragamakah. Waktu cinta masih bergelora, tidak masalah saya ikut Yesus. Tapi begitu cinta kandas, dia akan berkata, I'm sorry Yesus ya. Saya ambil langkah lain. Tidak banyak Bapak Ibu. Tidak banyak akhirnya orang gagal mengikuti Yesus karena faktornya adalah pernikahan. Kalau kita mengikuti Yesus hanya karena faktor cinta eros, maka ketika yang kita cintai mengecewakan, Yesus pasti akan dibelakangkan. Atau barangkali saudara terkasih, ketika kita mengikuti Yesus karena orang tua saya, mbah buyut saya, dulu pendeta dan bla 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 bla, bukan menjadi suatu pengalaman pribadi kita. Tidak heran Bapak Ibu kalau banyak orang meninggalkan Yesus, ingkar. Walaupun anak pendeta, nggak jaminan kan yang pendeta kan orang tua saya, yang pendeta kan opa oma saya atau nenek kakek saya, bukan saya. Sekarang itu hak bebas dong kita memilih kepercayaan kita. Oleh karena itu saudara terkasih, kita melihat bagaimana Maria Magdalena saudara terkasih. Saya mengajak kita untuk membuka bersama-sama Bapak Ibu, dan kita baca dulu Bapak Ibu saudara terkasih, bagaimana Maria Magdalena mengikuti 47 dan pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga saudara terkasih. Kita baca bersama-sama. 1, 3 ya. Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus melihat di mana Yesus dibaringkan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Lihat, ini kita melihat seorang terkasih, Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus. Kok tidak ada di sana salah satu murid-muridnya? Ketika Yesus sudah diizinkan untuk diserahkan kepada Yusuf Arimatea oleh Pilatus, dia ambil, dikapani, dibaringkan di dalam kubur Yesus. Itu Maria Magdalena menyaksikan dari peristiwa penyalipan, peristiwa penguburan, peristiwa yang pertama nanti sebagai saksi Kristus, peristiwa kebangkitan.
Artinya saudara terkasih, kalau kita berkata bahwa saya mengikuti Yesus sebagai keputusan pribadi saya, ada kesetiaan, ada kesungguhan hati. Jangan pikir kalau ikut Yesus tidak ada masalah. Oh, nah, tidak ada itu, mengikuti Yesus itu selalu ada masalah. Tidak akan bisa tertukar, saudara terkasih. Itu yang pernah saya katakan kepada salah satu jemaat. Kalau suamimu mengecewakan hatimu, jangan engkau nanti meninggalkan Tuhan ya, saya bilang. Karena aku udah tahu, pasti nih, karena sudah mengecewakan. Tapi akhirnya dia berkata, ya mohon maaf Bu Nurmala, ya yang tak ikuti aja nggak bisa jadi contoh kok, nggak bisa jadi panutan. Enggak apa aku melu, ya saya mau maksa apa? Hak bebas kan? Pilihannya berkata demikian, ya monggo. Yang penting bagianku sudah memberitakan Injil dan dia sudah dengar Injil itu, bahkan sudah mengalami kasih kuasa Kristus itu. Kita mau saat ini selain seperti Yusuf dari Arimatea yang menanti-nantikan kerajaan Allah, lalu dia memperjuangkan kerajaan Allah itu harus nyata dihadirkan. Kita juga mau seperti Maria Magdalena. Siapa dia? Mengapa dia menjadi pribadi yang sangat luar biasa dalam peristiwa kebangkitan saudara terkasih? Maria Magdalena seorang perempuan Yahudi, pengikut Kristus Yesus yang ikut serta dalam pewartaan Yesus, dan di kemudian hari menjadi saksi mata peristiwa penyaliban, penguburan dan kebangkitan Yesus. Maria Magdalena mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh karena telah mengalami kuasa Yesus yang menyembuhkan dari berbagai sakit penyakit dikarenakan roh jahat. Dalam Lukas 8 ayat 2, 7 roh jahat yang membelenggu dia, 7 roh jahat yang menggocok dia, 7 roh jahat yang membuat dia menderita sakit penyakit. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara terkasih, kalau kita mengikuti Yesus hanya karena sekedar ikut-ikutan, hanya karena sekedar faktor keturunan, hanya karena segan sama orang tua, lihatlah nanti buahnya. Lihatlah buahnya, biasa-biasa saja. Tetapi jika kita berkata bahwa aku mengikuti Yesus karena aku mengenal dia, aku sudah mengalami kasih kuasanya, maka kesetiaan akan selalu membuat kita bersungguh-sungguh mengikut dia. Bukan berarti tidak ada masalah. Tapi cintaku kepada Yesus tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Saya kemarin karena saya bosan. Kalau saya terlalu lama suruh tidur-tidur, gatal kaki saya ini. Saya pikir gini, apa ya? Pertama dulu rak bunganya tak pinggirkan, nah, sekolah karu-karuan kok ketok sumpek, tak pindahin ke belakang, nah, di belakang saya lihat lagi kok sumpek tuh aku ndelok ke nengkene ki kakean teng apa meja-meja, angkat lagi, ya coba, wah ini tak bikin di mana di pilar-pilar ini, di pilar-pilar, jadi kalau dia kena panas mati bunganya, angkat lagi batu, bikin lagi dia, terus tata lagi, kurang kerjaan toh. Kurang kerjaan, tapi saya senang Bapak Ibu, supaya setiap mata yang melihat pelataran rumah Tuhan, wow, ini berarti rumah ini teropeni, keto itu lambang kehidupan. Makanya kemarin saya bilang Bu Nugreni, besok bunga ini jangan ada di gereja ya, elek. Raintok, nek bunga yang gereja ke sing apik. Yo, sesok gawa saka Merto Yudan. Neng aku ora ngomong elek, ameng elek to ning ora diparingi. Aku ngene ora bijaksana. Iki ra iso. Saya bilang to, kek sing apik. Terus yang kedua, Bu, sesuk nek gawa saka niki gawa lemas saka kene. Soale kono ki tak delok kemarin, awang watu kok arek mana ya ora iso kaya ngene iki. Ora manak-manak. Ngono siji kaya ngene mung siji, urip ora mati ora. Oh, basan tak delok awong tanahe koyo watu kok arek nyongkel-nyongkel ora iso. Lah sesuk ana mobil bawa dari sini tanah yang gembur terus dikasih dari sana rabuk, mesti api.
Ikuti teladan Ibu Pendeta Nurmala. Kilo, bungane iki kilo. Ora koyo ngene biyen iki mung godhong siji. Tak lap. Tak susoni lho iki, darane po. Tak susoni, ning ora susu iki. Kayak susu iki. Ben kilo. Kowe kudu api yo, soalnya nganggo Gusti. Iya tak jak ngomong kembang-kembang kuwi kayak susu. Modal. Tapi sing expired, kan gitu ya, enggak laku-laku itu toh. Ya ojo sing api-api, sing expired ya tuku gawe. Aku dapat resep itu. Jadi di kayak susu ini, sing expired. Ya sing asli sing duwe wae. Artinya bahwa kita selalu menggunakan akal pikiran kita yang sehat. Bagaimana supaya selalu terlihat nuansa baru. Jadi orang melihat karena kurang kerjaan. Tapi bosan sama melihat ini, ganti lagi. Tak gonta-ganti aja terus supaya ada selalu suasana baru. Tadi saya karena gak kuat, sebenarnya itu lebih bagus di sana. Tapi otakku lagi error, di situ aja. Nah, nanti kita oper lagi besok pagi di situ. Karena gede. Sehingga Yesus terlihat di dalam gereja kita ini dengan kemuliaannya. Dan kehadiran Yesus dirasakan di tempat ini karena damai sejahteranya saudara terkasih. Karena itu saudara terkasih, mari kita saat ini menjadi pribadi seperti Yusuf Arimatea yang menantikan kerajaan Allah itu dan mengupayakan kerajaan Allah itu harus hadir di muka bumi ini. Dan menjadi Maria Magdalena yang menjadi saksi utama dalam penyalipan, dalam penguburan, dan terlebih dalam saksi kebangkitan. Ia sangat mengasihi Tuhannya, ia sangat mengasihi Yesus. Dari sejak ia mulai mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi lewat kasih kuasa Allah yang menyembuhkan penyakitnya, membuat dia terus mengikuti Yesus selama Yesus masih ada di muka bumi sampai di akhir hayatnya. Ia setia. Saya berharap Bapak Ibu Saudara terkasih, jadilah jemaat yang setia. Setia membesarkan kerajaan Allah itu. Jadilah yang setia dalam keadaan suka dan duka. Karena hanya bagi yang setia Yesus mengaruniakan nama di atas segala nama. Kesetiaan itu akan kembali kepada anak cucu kita nanti. Dan kita yang menerima itu. Jadilah saksi Kristus yang sejati, yang menghargai atau menghormati hari pengorbanan Yesus. Jadilah saksi Kristus yang gemar bersaksi tentang kasih Kristus agar banyak orang tahu dan mengenal Kristus lewat buah-buah kehidupan kita yang berpadanan dengan Injil Kristus. Kita bangkit berdiri. Mari Mbak Maria maju ke depan dan pemusik angkat satu pujian yang terakhir. Setelah firman apa yang kalian sudah siapkan. Biarlah dari gereja kita selalu banyak orang akan mengenal Kristus karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Silih berganti orang datang ke gereja kita karena mereka menemukan kasih Kristus di tempat ini. Jawaban doa bagi pergumulan-pergumulan mereka. Mari kita yang sudah jadi anggota jemaat, setialah. Setia mengikuti Yesus, setia mengasihi Kristus, setia melayani Tuhan, setia menghadirkan kerajaan Allah itu sesuai dengan panggilan dan talenta kita. Mari Bapak Ibu angkat, biar singer mengangkat satu pujian. Mari kita boleh saat ini berdoa secara pribadi. Dengan nyanyian ini kita boleh terus menjadi orang yang memiliki keputusan pribadi kita. Berapa banyak kita mengalami kuasa Kristus. Berapa banyak Allah sudah mendengarkan doa kita. Berapa banyak Allah sudah menyelamatkan kita.
ingat seperti Maria Magdalena. Karena dia diganggu oleh 7 roh jahat, mengakibatkan dia menderita sakit penyakit. Dan ketika Yesus sudah bebaskan dia, sembuhkan dia, ia ikut Yesus, mewartakan nama Yesus itu. Mari Bapak Ibu, jika kita saat ini berada pada posisi sudah mulai berubah setia, mari kita lihat hidup kita. Apa yang membuat kita berubah setia? Apa yang membuat kita mulai ingkar? Mari kita berdoa secara pribadi. Itulah Sabtu Sunyi, perenungan. Yesus di surga melihat apa yang kita lakukan. Kalau kasih Kristus sampai, kasih jemaat sampai ke Sidoarum, kasih jemaat sampai ke Boyolali, saya rindu pada hari kenaikan Isa Masih. Gereja kita bisa beribadah di Temanggung. Kita bisa menjadi berkat, menguatkan iman jemaat di sana. Jangan takut Bapak Ibu masalah biaya. Dia yang punya segalanya. Berdoa Bapak Ibu. Berdoa supaya gereja kita ini mengobarkan api Tuhan. Seluruh hidup jemaat turut serta berperan menghadirkan shalom itu, berbagi kasih. Jika Tuhan berkenan pada hari Pentakosta, kita bisa beribadah di gereja Kupen. Ini menjadi tempat di mana Ibu Pendeta pelayanan waktu mahasiswa tahun 88. Nanti jemaat akan bisa melihat kita akan menjadi seperti Yesus, memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke tempat kota yang lain. Kalau ini keputusan kita, kita mau support, kita mau dukung supaya nama Tuhan dimuliakan. Haleluya Yesus. Mengikuti Yesus keputusanku bersama-sama. Kita katakan, Tuhan inilah keputusan hatiku, inilah komitmenku. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar.
Baik, puji nama Tuhan, semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Biarlah setiap rangkaian ibadah yang sudah kita lalui benar-benar menguatkan hati kita dalam kita menjalani hari lepas hari dan memancarkan terangnya itu. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan penuh ucapan syukur kita. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Allah Bapa Sang Sumber Berkat, kami berdiri di hadapan Tuhan untuk membawa hidup kami, untuk kami persembahkan kehadiran-Mu. Kami juga mengucap syukur dengan hati yang sukacita. Kami persembahkan sebagian harta kami yang kami peroleh daripada-Mu. Kami mohon berkati dan kuduskan persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat memperlebar kerajaan Tuhan. Semakin banyak orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, sudah tiba saatnya di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Nanti dengan penuh kasih Ibu Gembala akan menaikkan doa penutup, tetapi sebelum itu mari kita angkat satu pujian, Karena Salib-Mu. Yesuslah Tuhan dalam kehidupan kita, Ia yang memberikan kehidupan yang baru, menyucikan dan memulihkan setiap hidup kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Kepada Ibu Gembala kami persilahkan. Jika kami Tuhan melakukan ibadah Sabtu Sunyi, hari perenungan kami setelah Jumat Agung, dan Tuhan menaruhkan pikiran-Mu di dalam pikiran kami, Tuhan menaruhkan hati-Mu di dalam hati kami, Tuhan menaruhkan Tuhan roh-Mu di dalam roh kami, maka biarlah semua Tuhan jadi. Seperti pada besok pagi ketika Maria mendengarkan suara laki-laki yang dijumpainya di dalam kubur, bahwa Yesus mendahului mereka ke Galilea. Maka kami percaya Tuhan, Engkau persiapkan jalan pada rencana-rencana kenaikan Isa Al-Masih dan hari turunnya Roh Kudus. Tuhan, kami rindu Tuhan gereja ini menjadi gereja yang misioner, gereja yang bersaksi, dan gereja yang menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Seperti firman Tuhan tadi. Karena kami tidak mau membangun kerajaan diri kami sendiri di tempat ini, tapi membangun kerajaan Allah. Dan karena Tuhan berkatilah Tuhan Yesus, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama. Firman itu tidak berlalu begitu saja, tapi firman itu mempengaruhi seluruh jiwa, roh dan tubuh kami. Sehingga kami akan lebih bernyala-nyala lagi dalam beribadah, bernyala-nyala dalam melayani Tuhan, bernyala-nyala dalam mengasihi Engkau dan sesama kami. Lebih daripada kami mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran jemaat pada saat ini. Seberapapun yang hadir, mereka adalah pemenang. Karena sudah menang, mengalahkan banyak pencobaan. Terima kasih Tuhan untuk jalannya kebaktian Sabtu Sunyi dengan begitu syahdu, sakral. Karena Tuhan ada di antara kami. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah mempersiapkannya dengan begitu rupa. Dan kami besok pagi Tuhan akan menyambut hari kebangkitan, hari kemenangan, hari Paskah itu Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan lebih lagi berkemenangan untuk hari-hari selanjutnya. Sebentar kami Tuhan akan berpisah, satu yang lain dipisahkan karena kami akan mempersiapkan hari Minggu besok. Tuhan membawa mereka dengan kemenangan terus. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka. Dan buatlah Tuhan terus gerejamu semakin maju dari hari demi hari. Dari minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Dan biarlah gereja kami Tuhan menjadi gereja yang dinamis, bukan stagnan, tapi bertumbuh dan berkembang. Serta berbuah. Sehingga banyak orang cinta pada Yesus dalam pelayanan gerejamu Tuhan Yesus. Bila ada Tuhan di dalam pemikiran kami atau sikap hati kami terselip kesalahan pelanggaran yang kurang berkenan di hadapan-Mu dan sesama kami, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan menjadi berkat pada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan seluruh doa penutup ibadah kami. Oleh karena itu arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Dia untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan jadilah menjadi berkat lewat saksi Kristus dimanapun kita berada. Karena itu bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bersama-sama kita katakan, Bapa, terima kasih.